Nah, di video ini gue akan membahas satu topik yang cukup menarik. Berasal dari orang biasa, apa bisa berhasil? Tapi sebelumnya, kita intro dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube ini. Perkenalkan, gue Jundi. Udah lama banget gue gak bikin video. Kali ini gue coba berkarya lagi. Sebelum masuk ke video, gue ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus SNMPTN. Semoga berkah dan menjadi langkah awal untuk mencapai impian kalian. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan kepada para pasien yang terkena virus corona dapat segera disembuhkan. Dan gue berharap semoga wabah ini bisa segera berakhir. Jadi ini video pertama gue di Berpendapat, dan gue akan membawakan tema berasal dari orang biasa, apa bisa berhasil. Kenapa sih gue mau membahas hal yang satu ini? Langsung aja, karena saat ini hampir seluruh aspek kehidupan sedang berhenti sejenak. Mulai dari perkantoran, usaha, pendidikan, hiburan, hingga tempat ibadah. Nah, menurut gua, ini merupakan momen yang tepat untuk bermawas diri. Kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, hal apa sih yang selama ini belum sempat kita lakukan? Terus mau dibawa kemana karir kita ke depannya? Ibadah apa yang ingin kita tingkatkan? Dan sebenarnya apa sih tujuan hidup kita selanjutnya? Dalam kondisi seperti ini, kita semua akan terus bertanya-tanya, gue harus ngapain ya dengan kondisi kayak gini? Gimana caranya gue bisa dapet duit? Sebelumnya, gue mau cerita sedikit tentang perjalanan hidup gue. Setelah gue lulus SMA, gue sama seperti lulusan SMA pada umumnya. Yang belum tahu, gue mau melanjutkan hidup gue kemana. Di satu sisi, kemampuan belajar gue biasa-biasa aja. Keahlian gue juga belum ada. Dan yang paling penting, dana dari orang tua gue juga gak banyak. Hingga akhirnya gue berjanji kepada diri gue sendiri. Gue harus bisa masuk kampus negeri, biar kuliahnya gak mahal. Atau bahkan bisa gratis. Tapi di situ gue sadar, untuk masuk kampus negeri itu gak gampang. Dan gue merasa kemampuan gue saat itu masih belum cukup. Hingga akhirnya gue mencoba salah satu platform belajar, yaitu Zenius Education. Singkat cerita, gue tetap tidak diterima di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Tapi, alhamdulillah Allah mengizinkan gue menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hingga akhirnya gue bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan gue saat ini. Poinnya di sini adalah, gue sadar, gue bukan berasal dari kalangan orang-orang pintar, orang-orang berada, karena kondisi gue saat itu juga cukup terbatas. Gue cuman mau melanjutkan pendidikan gue ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun gue belum tahu gue mau jadi apa, tapi gue percaya Allah punya rencananya sendiri buat gue. Sebentar, teman-teman udah pada subscribe belum nih? Tolong di subscribe ya, biar gue makin semangat bikin video. Terima kasih. Oke, kembali ke bahasan awal tadi. Bagi teman-teman yang hanya berasal dari sekolah biasa, atau bahkan terpaksa harus putus sekolah, menurut gue jangan mau kalah sama keadaan. Gue percaya semua orang punya keahlian dan rezekinya masing-masing. Saran pribadi dari gue adalah, pertama, kita harus punya mimpi besar. Kita harus tahu mau ngapain nih ke depannya. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa riset sebanyak-banyaknya di internet. Buat yang baru lulus SMA, bisa mulai mikirin nih, jalur apa yang mau gue ambil. Terus buat yang udah kerja, bisa tanya ke diri kita sendiri, ilmu apa yang perlu gue tambah untuk menunjang pekerjaan gue. Terus apa pekerjaan gue ini udah cocok buat gue? Apa gue nyaman dengan pekerjaan gue saat ini? Dan bagi yang sudah memulai usahanya, hal apa sih yang masih perlu gue perbaiki sehingga gue bisa bersaing dengan usaha-usaha lain di luar sana? Simpelnya sih pilihannya ada dua ya. Kita bisa menjadi karyawan atau menjadi pengusaha. Kita bisa menuliskan satu persatu impian kita. Lalu kita bikin prioritas, dan akhirnya kita akan menentukan sebuah impian utama yang menjadi target utama kita. Karena kalau untuk bermimpi saja nggak bisa, kemungkinan besar kita nggak akan kemana-mana. Selanjutnya yang kedua, kalau kemampuan finansial kita terbatas, kita harus menjadi seorang yang tekun untuk mencapai impian yang sudah kita buat. Ketika saat ini kita tidak bisa keluar rumah, hal yang bisa kita lakukan adalah belajar sebanyak-banyaknya ilmu yang dapat menunjang impian kita. Contohnya,
kita mau masuk STAN karena biar kalau lulus bisa langsung kerja, sesimpel itu. Tapi kita perlu cari tahu nih ujiannya gimana, terus tips and triknya apa aja. Dan setelah kita tahu, kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Karena di luar sana kita nggak tahu teman-teman kita yang lain sedang berjuang mati-matian untuk bisa masuk juga. Dan dengan kondisi seperti ini, banyak sekali platform belajar online yang bisa kita gunakan untuk menambah ilmu kita. Seperti Zenius, Ruang Guru, bahkan YouTube sekalipun. Manfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin. Gue percaya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ketika kondisi sudah membaik, kita sudah punya cukup bekal untuk bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Karena pada akhirnya pendidikan itu menurut gue bukan hanya sekadar tentang materinya apa, tapi melatih bagaimana cara kita berpikir, bersosialisasi, dan juga memecahkan masalah. Nah, bagi teman-teman yang harus putus sekolah, terus gue harus ngapain dong? Kita harus bisa memutar otak. Kalau kita nggak sekolah, berarti gue harus jadi pengusaha yang sukses, atau gue mau jadi penulis, atau gue mau jadi pembicara, atau apapun itu. Yang paling penting adalah kita perlu memperdalam ilmu kita sesuai dengan bidang yang akan kita ambil. Karena gue percaya kesuksesan setiap orang itu beda-beda. Ada yang bisa sukses menjadi karyawan, ada juga yang bisa sukses menjadi pengusaha. Nah, poin yang ketiga adalah perbanyaklah relasi dengan siapapun. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita berbuat baik kepada orang lain, siapa tahu suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Ketika kita punya relasi yang cukup, banyak peluang-peluang yang bisa jadi akan kita dapatkan dibandingkan dengan kita nggak punya relasi sama sekali. Otomatis usahanya harus lebih ekstra. Bisa aja kan teman kita di kampus dulu akan menjadi atasan kita di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, kalau gue nggak sekolah, terus gimana gue mau dapet relasi dong? Relasi itu menurut gue bisa didapatkan di mana aja. Sekarang banyak banget forum yang bisa kita ikuti, baik itu secara offline maupun online. Tentunya sesuai dengan minat kita masing-masing. Misalnya kita suka fotografi, videografi, kuliner, bahasa, atau apapun itu. Di video ini, gue juga mau meminta maaf kepada teman-teman gue apabila selama ini gue pernah berbuat salah. Semoga bagi teman-teman yang usahanya atau pekerjaannya saat ini sedang turun, ketika wabah ini selesai bisa kembali bangkit lagi. Nah, yang keempat, apabila kemampuan finansial kita sudah cukup baik, salah satu yang bisa kita lakukan adalah perbanyaklah sedekah atau berbagi. Kondisi saat ini menurut gue merupakan momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Sisihkan uang yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Semoga uang yang kita donasikan bisa membantu mengatasi wabah ini. Sekarang, siapa sih yang suka sama orang pelit? Kalau misalnya kita sendiri ini orang pelit, pasti kita juga gak suka sama orang yang pelit kan? Karena dengan kita berbagi secara tidak langsung akan tercipta hubungan baik dengan orang-orang di luar sana. Yang mungkin bisa jadi kita gak kenal sama orang itu. Kalau menurut gue ini udah basic banget ya. Jadi kayak ibaratnya ketika kita gak punya uang, kita udah terbiasa berbagi. Ketika suatu saat kita punya uang, berbagi itu kayak udah jadi sebuah kebutuhan. Terakhir, sebelum kita menentukan karir kita ke depannya, mintalah doa dari orang tua kita. Karena menurut gua, tidak ada doa yang lebih manjur dari doa orang tua kita. Bu, saya mau daftar kuliah di kampus ini. Doain ya bu, semoga lulus. Atau apapun itu. Intinya, kita jangan pernah merasa paling bisa dan gak membutuhkan doa dari orang tua kita. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, gue mau ngulangin lagi. Jadi 5 hal yang menurut gue bisa dilakukan adalah: pertama, punya mimpi yang besar. Kedua, harus tekun. Ketiga, perbanyak relasi. Keempat, perbanyak berbagi. Kelima, minta doa dari orang tua. Nah, sukses itu tentu aja beda-beda bagi setiap orang. Ada yang menganggap sukses itu ketika penghasilan setiap bulannya itu cukup. Ada yang menganggap ketika punya banyak harta. Ada yang menganggap ketika bisa dikenal banyak orang. Ada yang menganggap
ketika kita bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta, dan masih banyak lagi. Nah, kalian perlu menentukan kesuksesan versi kalian tuh gimana. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang kalian tuliskan bisa menjadi doa bagi perjalanan hidup kalian ke depannya. Ada satu hal yang perlu gue garis bawahi. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal, ternyata kita belum berhasil juga. Terus gimana dong? Di situ Allah punya rencana lain. Ya kita harus ikhlas, jalani dan tetap semangat melanjutkan hidup. Mungkin kita harus coba jalan yang lain. Oke, jadi segitu aja video berpendapat gue kali ini. Apabila bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jika ada saran dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di berpendapat episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.